pengetahuan bagi Anda semua. Dan pengetahuan ini tidak banyak, cuma 3 hal. 3 hal akan memberikan pengetahuan ini kepada Anda untuk memperkuat wadah batin Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak. Salam. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang wadah kita bagi orang-orang yang ingin atau yang melakukan mata batin dan kespiritualan, agar batin kita itu kuat, wadah batin kita itu kuat, karena batin itu berhubungan dengan ruh. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kadang Anda sudah melakukan mata batin, sudah melakukan meditasi-meditasi tertentu, tetapi kadang Anda itu masih kurang kuat batinnya, itu bisa dikatakan kurang tajam, atau bisa dikatakan pula setiap akan melihat sesuatu hal yang gaib itu wadah kita itu nyalinya itu redup atau ciut. Nah, seperti itu saudara-saudaraku. Jadi saya akan memberikan pengetahuan bagi Anda semua. Dan pengetahuan ini tidak banyak, cuma 3 hal. 3 hal akan memberikan pengetahuan ini kepada Anda untuk memperkuat wadah batin Anda atau ruh Anda saat melakukan spiritual atau melakukan amalan-amalan tertentu, agar tidak, bisa dikatakan agar tidak minder, atau bisa dikatakan juga agar wadah kita itu mumpuni untuk menampung sesuatu-sesuatu yang tidak sewajarnya pada umumnya. Karena apa? Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 85 itu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi saudara-saudaraku, dan ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi apabila Anda itu ingin memperluas pengetahuan atau tentang kebatinan, karena itu berhubungan dengan ruh. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, karena kita melakukan kebatinan itu berhubungan dengan ruh, kita itu diberikan itu cuma sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita itu memperdalaminya, wadah kita itu biar kuat, wadah itu biar menampung beberapa pun, biar mampu. Jadi lakukanlah yang pertama. Yang pertama adalah sholat. Kalau kita sudah melakukan sholat, dan sholat itu bukan cuma sholat 5 waktu, lakukanlah sholat-sholat yang sunnah sebelum kita melakukan amalan-amalan tertentu. Dan insya Allah kalau kita sudah melakukan sholat sunnah secara istiqomah, itu pasti dengan sendirinya batin kita akan jernih, hati kita akan jernih, dan itu akan memberikan wadah yang mumpuni untuk menjalankan sebuah kespiritualan atau mata batin. Dan yang kedua, lakukanlah puasa. Dan puasa ini bukan cuma puasa Ramadan, lakukanlah puasa-puasa sunnah, entah itu puasa Senin, puasa Kamis, entah itu puasa weton, entah itu puasa di bulan-bulan tertentu, bulan Rajab, bulan Maulid, bulan apa, entah itu puasa di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan.
Kalau Anda sedang melakukan sedang melakukan amalan-amalan mata batin, wadah Anda itu biar kuat, biar tidak ngeblank. Jadi lakukanlah diimbangi dengan puasa-puasa sunnah. Itu juga akan memberikan pikiran kita jernih, hati jernih. Insya Allah akhlak pun akan bisa berubah dengan otomatis, dengan kesadaran kita. Dan ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kalau ingin melatih mata batin, hindarilah pikiran-pikiran yang buruk. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan berpikir yang baik, yang positif. Jangan banyak berpikir yang buruk. Jadi kalau Anda selama melakukan amalan mata batin, Anda melakukan sering berpikir hal yang negatif atau yang buruk-buruk, apalagi menuju yang ke porno-pornoan atau yang ke mendolimi orang, itu akan menutupi pikiran kita dan hati kita. Jadi wadah kita itu biar kuat, itu tidak usah banyak-banyak hal. Insya Allah dengan 3 hal, dengan pengetahuan yang saya alami, yaitu adalah menjalankan sholat 5 waktu dan diimbangi pula dengan sholat-sholat sunnah sebelum melakukan wirid. Dan yang kedua tadi, lakukanlah puasa. Kalau puasa Ramadan itu pasti, dan puasa-puasa sunnah imbangilah. Dan yang ketiga, berpikirlah yang baik. Kalau Anda bisa melakukan 3 hal ini, insya Allah batin Anda atau wadah di dalam batin, di dalam ruh Anda itu akan kuat, akan mumpuni, tidak ngeblank. Saat melakukan amalan-amalan untuk menuju mata batin, nanti tidak ciut saat kita berhalusinasi tentang hal-hal yang negatif. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dengan sedikit pengetahuan sebelum Anda melakukan amalan-amalan batin untuk menuju yang lebih mantap, yang lebih matang, kuatkanlah wadah Anda. Kalau wadah Anda kuat, insya Allah Anda melakukan mata batin itu akan dengan cara mudah, dengan cepat. Insya Allah itu pasti. Tidak ada orang yang tidak bisa, semuanya bisa, kecuali kalau benar-benar ingin melakukan dengan cara istiqomah atau dengan cara tekun. Ini pengetahuan dari saya, dan apabila masih ada pengetahuan yang lain, itu adalah pribadi masing-masing. Ini pengetahuan dari saya. Apabila saudara-saudaraku ingin bertanya, silahkan di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti akan saya balas, walaupun telat nanti akan saya balas. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Jubaidi Demak.